Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahizuddin, NIM T 2019-709. Saya membawakan materi dari kelompok 8, yaitu telaah matematika dasar, ya. Bab keempat kelas 9 semester 1 yang membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi yang namanya kesebangunan itu dimana bangun tersebut dikatakan sebangun jika sudutnya itu sama besar, kemudian sisi-sisinya itu memiliki perbandingan yang sama. Ingat, memiliki perbandingan yang sama. Tapi kalau yang namanya kongruen, sudutnya sama, kemudian sisi-sisinya itu berkesesuaian. Maksudnya berkesesuaian di sini yaitu sisi-sisinya itu sama, panjangnya sama, dan sudutnya juga sama besarnya. Contohnya itu akan kita bahas di contoh soal yang berikut. Jadi teman-teman, yang dimaksud kongruen itu contohnya itu AB dia berkesesuaian sama DE. Di situ berkesesuaian itu maksudnya panjangnya itu sama, dia itu sama. Oke. Kemudian sudut B sama sudut E itu besarnya juga sama, maka disebut itu kongruen. Kemudian saya mendapati beberapa masalah dalam buku, salah satunya itu ini. Contoh nomor 7 itu yang B. Lah di situ menurut saya kekurangan nilai AC, sehingga siswa itu sulit untuk menentukan yang diminta dari soal. Seandainya AC itu ada, nilai AC itu ada, akan mempermudah siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian saya menemukan masalah lagi, yaitu tentang salah penulisan kata. Di situ sudah jelas kita ketahui bahwa itu gambarnya kursi. Akan tetapi penjelasan yang tertera dalam buku yaitu menjelaskan bahwa itu mobil. Sehingga ini tidak konsisten. Kursi ya kursi, mobil ya mobil. Seharusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sekarang saya akan berikan contoh soal olimpiade untuk materi kongruen dan kesebangunan. Oke, untuk soal olimpiade itu aslinya kita tuh dituntut untuk menemukan pola agar sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang diminta, seperti itu. Dan soal yang kita temukan sekarang AB, ada gambar ini di mana AB itu sama dengan BC sama dengan CD. Ya teman-teman, AB sama dengan BC sama dengan CD. Di mana berarti nilainya juga sama, seperti itu. Maka yang kita cari nilai BF. Nah, gimana caranya? Kita akan menyimaknya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk soal olimpiade kita itu untuk menemukan pola. Karena saya masukkan ini dari kesebangunan dan kekongruenan, kita bisa memanfaatkan. Kita melihat apakah ada yang kongruen atau adakah yang ada yang sebangun, seperti itu. Atau kita bisa menambahkan cara lagi, menambahkan garis, menambahkan apa segalanya gitu. Banyak cara untuk menemukan cara ini, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya mempersilahkan satu cara untuk mengerjakan soal ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya. Cara yang saya buat ini seperti ini. Misal saya tambahkan trik seperti ini di sini. Ya saya buat garis ini, teman. Seret. Gitu. Wow, ya Allah, kebablasan ya. Maaf. Anggapnya seperti ini ya. Gitu. Kemudian ini kita kasih garis juga. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menemukan bahwasanya di sini itu seperti ini juga dan di sini seperti ini. Ya kan? Ini kan dia sama, kemudian juga sama. Maka didapatkan bahwasanya segitiga ABF itu sebangun dengan segitiga, kita misalkan sini titik P ya teman-teman, maka dia akan sebangun dengan segitiga ABE. Kita lihat lagi, segitiga ABF dia akan sebangun dengan segitiga ABE. Gimana kita bisa melihat sebangunnya? Kita lihat ini yang saya bilangkan pada teori yang pertama, yang video pertama, ketika dibilang sebangun, sisinya itu memiliki perbandingan yang sama, sudutnya itu sama, itu dikatakan sebangun. Oke, di sini 18 ini 18. Berarti kan kalau AP dia perbandingannya 1:2 dengan AB. Oke, maka sisinya sama. Paham ya teman-teman? Sudutnya sudut B, sudut B. Sudut B itu sama sudut B itu berkeseberangan. Dimana kalau kita membuat garis, kita buat garis bantu, maka di sini dia akan disebut garis yang sudut yang berseberangan. Maka nilainya juga akan sama. Oleh karena itu, saya berani bilang bahwa segitiga ini sebangun. Langsung aja kita mencari jawabannya ya. Semisal saya bilang sisi AB, AB itu dia akan berbanding dengan AP. Ya, kemudian BF
itu juga akan berbanding dengan PE. Oke, kita masukkan aja. AB itu 18 ya teman-teman, itu. Oh iya, saya kelupaan di soal di sini tuh tertera di sini 12 ya teman-teman. Maafkan saya lupa. Nah, kemudian AP berarti kan 18 ditambah 18 seperti itu. Dan kemudian BF ini kan yang kita cari. Ya, kita tulis BF aja. PE. Sini kan kita diketahui dari sini AB BC CD. AB BC CD. Lah, ini sama ini kan sama. Loh, sama. Makanya di sini juga 18. Ini sampai sini 18 ya, belum tambahan ini. Berarti 18 ditambah 12. Maka sama dengan 18 per 36 sama dengan BF per 30. Ya, berarti 18 per 36 coret 1 per 2 dikalikan 30 sama dengan BF. Maka BF sama dengan 15. Oke, ketemu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah melihat dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, kita juga sama-sama masih pelajar. Jadi nanti ketika ada yang unek-unek gimana bisa komen di bawah ini teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.